Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Triski dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 4 DPR RI yang optimis. Indonesia dapat lolos dari ancaman krisis pangan jika pemerintah dapat mengantisipasi faktor iklim serta mengoptimalkan lahan kosong untuk meningkatkan produktivitas tanam. Indonesia belum lepas dari ancaman krisis pangan, terutama terkait ketersediaan beras. Selain pengaruh dari penurunan produksi beras dalam negeri yang merosot akibat El Nino, kesulitan melakukan impor beras menggenapi persoalan pangan dalam negeri. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto menyebut, iklim, produktivitas tanam dalam negeri, dan kondisi global menjadi 3 faktor yang mendorong Indonesia jatuh ke dalam jurang krisis pangan. Menurutnya, apabila ketiga faktor tersebut terjadi bersamaan, ancaman krisis pangan akan benar-benar melanda Indonesia hingga akhir 2024. Namun Hermanto optimis, pemerintah mampu menghalau ancaman krisis pangan dengan banyak cara. Tapi ini sebenarnya pemerintah itu bisa mensiasatinya supaya kita terhindar dari persoalan krisis ini. Ya. Pertama, yang terkait dengan iklim ini kan sudah diprediksi. BMKG itu mengatakan bahwa bulan ini kita akan El Nino, bulan itu akan kita El Nina. Nah, itu kan sebenarnya bisa disiasati dengan strategi bagaimana kita menanam, ya kan? Nah, kemudian terkait dengan soal metode nanam kita di dalam negeri, itu pun juga kita harus mengoptimalkan lahan-lahan yang menganggur, lahan-lahan kosong yang tidak produktif itu dihidupkan kembali. Terakhir, Hermanto mengingatkan pemerintah harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara produsen beras untuk mempermudah koordinasi jika impor dibutuhkan. Panji dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 11 DPR RI pemirsa yang menilai Bank Indonesia perlu mengupayakan dukungan jaringan internet guna mendukung pemerataan sistem KRIS bagi seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Ella Siti Nuryamah mendorong Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemerataan penggunaan sistem pembayaran KRIS bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong efisiensi transaksi dan mempercepat inklusi keuangan serta memajukan UMKM. Ella menyebut masih banyak blank spot area atau belum tersentuhnya sinyal komunikasi di sejumlah desa Provinsi Banten, membuat Bank Indonesia selaku operator KRIS perlu mengupayakan dukungan jaringan internet. Nalarnya sudah digitalisasi gitu ya, tapi ekosistemnya belum terjadi. Nah, ini harus menjadi perhatian. Mungkin saya belum ngerti, mungkin tetap Kominfo, tetapi kalau masih dinas Kominfo yang ada di daerah ini tidak akan mewadahi itu. Mereka juga berharap bahwa kaitan untuk jaringan internet juga bisa dapat support. Saya nggak ngerti Pak Agusman seperti apa, mungkin dengan BI karena sebagai operator juga tidak tutup mata dalam memeratakan jaringan internet, terutama untuk pemerataan penggunaan KRIS. Karena UMKM juga desa-desa harus tersentuh dong. Jangan hanya yang ada di kota. Makanya wajar ketika ada gap yang begitu luar biasa terjadi antara kota dengan desa. Ini yang cukup dikhawatirkan. Ella berharap sistem KRIS yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Banten, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan berita untuk Anda dari Komisi 11 DPR RI yang berharap adanya peningkatan keterlibatan BPR dalam sosialisasi KRIS. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Di sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, sebagai upaya untuk memperluas penggunaan KRIS di seluruh daerah, Komisi 11 DPR RI menilai Bank Indonesia perlu menggandeng BPR dalam memberikan sosialisasi dan juga edukasi tentang KRIS kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, khususnya pelaku UMKM. Bank Indonesia mencatat jumlah jasa penyedia pembayaran KRIS terdiri dari 69 bank dan 41 non-bank. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia lebih masif melibatkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di seluruh Indonesia untuk mendukung penggunaan KRIS semakin meluas. Putri Aneta Komarudin menilai, BPR sekarang ini tidak hanya sebatas melayani perkreditan, melainkan juga berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Bank Indonesia diminta terbuka dan aktif menyampaikan pada Komisi 11 DPR RI terkait kendala pelibatan BPR dalam memperluas penggunaan KRIS di seluruh daerah. Kita kan ingin mendorong supaya BPR ini juga bisa sama-sama mendorong inklusi keuangan, terutama melalui penggunaan KRIS. Jadi yang kami harapkan tentu sesuai dengan Undang-Undang PPSK, di mana BPR sudah kita ubah namanya, bukan hanya jadi Bank Perkreditan Rakyat, tapi Perekonomian Rakyat. Kita juga mau Bank Indonesia terus mengajak BPR dalam hal ini untuk menambah jumlah merchant KRIS yang menjadi pengguna dari KRIS itu sendiri melalui BPR. Jeffrey Romdoni juga mendukung Bank Indonesia menggandeng BPR dalam sosialisasi dan edukasi tentang KRIS kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, khususnya pelaku UMKM. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat yang terbiasa bertransaksi menggunakan KRIS. Tadi kan kalau target sudah tercapai ya lebih dari 1 miliar ya. Setidaknya mungkin agar bisa lebih banyak lagi yang menggunakan KRIS seiring dengan menggelapnya transaksi di pasar dan tempat wisata pasca pandemi. Dari Banten, Nuki Tampubolon, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 10 DPR RI pemirsa yang berharap para penggiat budaya dan seni tidak dipersulit dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek agar implementasi undang-undang tentang pemajuan kebudayaan dapat berjalan maksimal. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dinilai belum berjalan secara maksimal. Untuk itu, Kemendikbudristek diminta untuk memangkas birokrasi dan hal-hal teknis yang selama ini menghambat pelestarian kebudayaan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih menegaskan, para penggiat budaya dan seni tidak boleh dipersulit dalam mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Kemendikbudristek serta pemerintah daerah harus mendukung segala bentuk kegiatan seni dan budaya selama tidak bertentangan dengan kearifan budaya Nusantara.
Kemendikbudristek dalam hal ini Dirjen Kebudayaan masih melihat bahwa kabupaten ini belum nyetor PPKD, sehingga ada beberapa hal yang mestinya skema bantuan dan sebagainya bisa ngucur ke Deli Serdang, tidak bisa. Nah, ini kita tadi mendengarkan problematika teknis, ini nampaknya juga perlu ada percepatan, jadi nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja, lantas mereka tidak ada bedanya. Undang-Undang 5 2017 ketika terbit atau tidak, ini undang-undang yang sudah 1982 nggak jadi-jadi, dan 2017 sudah jadi dengan kata kunci pemajuan, ternyata juga tidak bergerak. Nah, pelaksanaannya susah. Selain itu, dana abadi kebudayaan yang ada sejak tahun 2020 belum menyentuh pelaku kebudayaan sampai ke tingkat yang paling bawah. Sehingga pemajuan kebudayaan sebagaimana yang diharapkan undang-undang belum berjalan maksimal. Dari Sumatera Utara, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Komisi 10 DPR RI, Komisi 11 maksud kami, yang mendorong BUMN PT Sejahtera Eka Graha untuk memanfaatkan secara maksimal penyertaan modal negara non-tunai agar dapat meningkatkan kinerja korporasi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Komisi 11 menyetujui penyertaan modal negara non-tunai berupa lahan eks Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN di Kota Bogor dengan luas lebih dari 290.000 meter persegi dengan nilai 1,2 triliun rupiah. Untuk melihat dari dekat kondisi real aset negara yang dijadikan PMN non-tunai kepada BUMN PT Sejahtera Eka Graha, Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Bogor. Usai pertemuan dengan Dirjen Kemenkeu dan Direksi PT SEG, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara, mengatakan PMN non-tunai ini nantinya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja korporasi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ternyata dengan penyerahan aset non-tunai ini itu betul-betul bisa, pertama dari sisi korporasi bisa menyehatkan, mengangkat kinerja korporasi. Yang kedua juga ternyata manfaat untuk masyarakat sekitar sangat besar, dan pemanfaatan aset sendiri ini bisa menjadi lebih maksimal. Artinya dari valuasi aset yang ada ini kita ngelihat bahwa ini bisa naik beberapa kali setelah kita serahkan pengelolaannya kepada PT SEG ini dibanding sebelumnya yang mungkin menjadi lahan-lahan terlantar. Direktur Kekayaan Negara yang dipisahkan, Mary Jial Nur, mengatakan kunjungan tim Komisi 11 DPR RI merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Kementerian Keuangan yang menyetujui permohonan pemerintah untuk memberikan PMN non-tunai kepada PT Sejahtera Eka Graha. Penyertaan modal pemerintah pusat kepada PT SEG. Dan itu dalam pendalaman itu DPR Komisi 11 sudah menyetujui. Dan sebagian dari bentuk persetujuan itu adalah Komisi 11 ingin lebih meyakini apa yang sudah disetujui oleh Komisi 11. Dari Jawa Barat, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kasus Mpox atau cacar monyet dilaporkan data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah yang signifikan naik di Indonesia mencapai puluhan orang dan beberapa diantaranya dinyatakan telah sembuh. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya pemirsa, DPR RI menilai bahwa penyakit monkeypox atau cacar monyet ini harus diantisipasi dengan serius, mengingat penyebarannya semakin meningkat dan meluas di Indonesia.
DPR RI juga meminta Kementerian Kesehatan agar masif melakukan sosialisasi terkait penanganan dan pencegahan penyakit cacar monyet. Dan masyarakat tentunya dinilai berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat juga valid mengenai penyakit cacar monyet ini, mulai dari antisipasi hingga penanganan kasus. Dan pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kesiagaan seluruh fasilitas kesehatan serta menjamin ketersediaan vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit cacar monyet. Dan kita akan ketahui informasi selengkapnya dalam segmen editorial Parlemen untuk Anda berikut ini. Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah kasus cacar monyet atau monkeypox per Selasa 7 November 2023 sebanyak 35 kasus terkonfirmasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan laporan kasus berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kasus yang saat ini terjadi adalah penularan lokal dengan mayoritas laki-laki yang memiliki orientasi seksual menyimpang dan pengidap HIV. Bertambahnya kasus cacar monyet di masyarakat semakin memperkuat kewaspadaan kita dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Upaya pemantauan dan edukasi juga harus semakin digencarkan. Suspek cacar monyet dan orang-orang yang melakukan kontak erat diimbau untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pendataan, penanganan, dan pembatasan agar mencegah penularan. Kesadaran dari diri sendiri sangat diperlukan dalam upaya menghentikan penularan. Pada siapapun yang sudah dinyatakan tersuspek atau suspek maupun terkena penyakit saya kira juga harus diikuti perintah dokter, harus sementara untuk isolasi dulu di rumah karena juga harus menjaga keluarganya, harus menjaga lingkungannya agar tidak terjangkit maupun tertular. Nah, kemudian kepada masyarakat yang punya saudara, yang punya kontak erat, yang berhubungan dengan yang sudah dinyatakan suspek, ya saya kira harus segera melaporkan diri kepada fasilitas kesehatan agar mendapatkan vaksin ya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesiagaan seluruh fasilitas kesehatan serta menjamin ketersediaan vaksin untuk mencegah cacar monyet menjangkit lebih banyak orang. Ketersediaan vaksin menjadi vital untuk menghentikan penularan, terutama jika kesadaran masyarakat melakukan isolasi mandiri rendah. Meningkatkan kesiapsiagaan di setiap vaskes, baik vaskes 1 maupun fasilitas rujukan tingkat lanjut. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika yang namanya monkeypox ini bisa dicegah dengan vaksinasi, berarti kan berikutnya adalah kebutuhan pemerintah harus menyediakan vaksin untuk masyarakat ya. Karena prinsipnya dalam pembangunan ketahanan kesehatan itu kan yang pertama mencegah, yang kedua menurunkan kesakitan, yang ketiga menekan angka kematian, kan begitu. Jadi tiga-tiganya ini harus dilakukan. Pergerakan dan penularan penyakit cacar monyet tersebut harus terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, pemberian vaksin kepada kelompok rentan tertular dan pelaksanaan screening terhadap keluarga pasien harus dilakukan dengan teliti. Pemberian vaksin tidak mesti dilakukan untuk seluruh masyarakat umum, namun diutamakan kepada kelompok rentan tertular, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan yang memiliki kontak erat dengan suspek. Kita masih pantau gerakan dari Kementerian Kesehatan ini seperti apa. Yang jelas kita dorong betul untuk penanganan cacar monyet. Vaksin yang ada ini untuk kelompok tertentu yang rentan kena harus segera diberikan. Setelah kita bebas dari COVID, diharapkan terus dilaksanakan imunisasi. Ya, apalagi kita yang berumur di bawah setelah tahun 80-an itu banyak yang belum diimunisasi ya. Kalau kami termasuk yang sudah disuntik cacar gitu. Sehingga ini benar-benar yang belum diimunisasi, divaksin ya. Penanganan monkeypox adalah tugas yang melibatkan banyak pihak. Kolaborasi antara lembaga kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi internasional adalah kunci dalam mengatasi ancaman ini.
Dengan pemantauan yang cermat, edukasi masyarakat, kolaborasi yang erat, dan inovasi dalam pengembangan vaksin dapat mengurangi dampak monkeypox dan menjaga kesehatan masyarakat. Hal ini adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban dengan serius dan dengan langkah yang tepat. Monkeypox bisa dicegah agar tidak menjadi wabah di Indonesia. Ya pemirsa, tentu kita mengetahui bahwa jika terjadi kenaikan suhu yang cukup drastis di sejumlah wilayah, ini mengakibatkan curah hujannya juga rendah. Betul Elisa, dan memang rendahnya curah hujan ini mendorong pemerintah ini untuk melakukan modifikasi cuaca. Salah satunya metode hujan buatan menggunakan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Nah ini sebenarnya sudah sangat marak ya terjadi, namun kita masih bingung mungkin ya dan penasaran bagaimana sebenarnya TMC ini. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Ya, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita berbicara dengan teknologi yang ada saat ini, tentu segalanya mungkin bisa dipelajari dan dibuat melalui teknologi tersebut ya. Nah ini teknologi modifikasi cuaca atau TMC ini memiliki fungsi untuk menurunkan hujan dengan memanfaatkan teknik penyemaian awan. Betul sekali Alfat, memang teknologi ini sudah pernah dilakukan juga sebelumnya di Indonesia. Kamu ingat nggak untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, juga sempat ada kebakaran hutan ya pemirsa di beberapa wilayah di Indonesia, dan juga menggunakan teknologi modifikasi cuaca ini. Dan pemirsa, seperti apa teknologi TMC ini, kami akan sampaikan informasinya kepada Anda dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa, kita mungkin sudah pernah mendengar istilah hujan buatan. Metode hujan buatan terjadi dari proses penggabungan teknologi, tenaga manusia, dan fenomena alam. Itulah kenapa hujan buatan disebut sebagai teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Teknologi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan dilakukan dengan teknik penyemaian awan, atau yang lebih sering kita pahami dengan menaburkan garam ke awan dengan pesawat terbang khusus. Ya, garam yang digunakan sama dengan garam dapur di rumah kita. Hanya saja garam yang ini tidak beriodium pemirsa. Selain dengan natrium klorida atau garam, bahan kimia yang bisa digunakan dalam metode hujan buatan adalah perak iodida dan juga es kering. Proses penyemaian awan terjadi ketika garam ditaburkan di atas awan kumulus yang berbentuk seperti kembang kol. Garam ini akan memicu pembentukan kristal es di awan yang diharapkan dapat menghasilkan hujan. Namun, arah dan kecepatan angin juga faktor alam lainnya mempengaruhi keberhasilan metode hujan buatan dan ketepatan titik area turunnya hujan. Meskipun dapat membuat hujan, bukan berarti kita boleh sesuka hati untuk menurunkan hujan. Karena teknologi modifikasi cuaca ini hanya berupaya untuk meningkatkan dan mempercepat jatuhnya hujan. Hujan buatan biasanya dilakukan untuk mengatasi kekeringan, menjaga pasokan air,
ataupun membantu pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Meskipun masih banyak ilmuwan yang skeptis dan meragukan efektivitas dari proses teknologi modifikasi cuaca, namun faktanya beberapa negara ada yang berhasil dalam melakukan metode ini, baik untuk menurunkan hujan maupun mencegah turunnya hujan. Contohnya Cina, melakukan teknologi modifikasi cuaca ketika memperingati 100 tahun kota Beijing agar langit kota Beijing cerah dan terhindar dari hujan. Amerika juga pernah melakukan penyemaian awan ketika beberapa negara bagiannya mengalami kekeringan. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sudah pernah melakukan ini loh pemirsa, termasuk untuk mengatasi polusi udara saat musim kemarau berkepanjangan di Jakarta. Juga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah. Sekarang kita sudah semakin paham kan tentang hujan buatan? Meski tidak selalu berhasil, teknologi modifikasi cuaca dapat membantu banyak hal dalam kehidupan kita. Para ilmuwan juga masih meneliti lebih lanjut, apakah ada dampak jangka panjang terhadap lingkungan dari teknologi modifikasi cuaca ini. Sekian informasi kali ini, nantikan informasi dalam Intip selanjutnya. Baik pemirsa TVR Parlemen, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 14 November 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 9 DPR RI yang akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan guna membahas progres capaian kebijakan Link and Match, evaluasi program sistem penempatan satu kanal, serta evaluasi program perluasan kesempatan kerja. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat terdapat dialektika demokrasi dengan tema yaitu gerakan boikot masyarakat dan aksi konkret pemerintah untuk Palestina. Juga masih ada sejumlah agenda rapat serta program DPR RI lainnya yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung pemirsa di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya dan dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.